Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Ibrianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 11 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi wa sayyi'ati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang terhormat Ibu F.D. Nurhayati selaku Kesesuaian SMKN 11 Kabupaten Tangerang. Yang kami hormati Bapak Dewan Bisnis KPU SMKN 11 Kabupaten Tangerang, dan tidak lupa kepada Ibu Vivi Ibrianti selaku CIO angkatan 9 yang kali ini sedang melaksanakan pendidikan. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, baik itu kesehatan lahir maupun batin, diberikan suatu keberkahan dalam menjalankan kegiatan kali ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dipertemukan di ruangan yang nyaman, yang sejuk, yang enak gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadikan pertemuan yang luar biasa, yang ada keberkahan buat kita semuanya, dan menjadikan SMKN 11 Kabupaten Tangerang semakin maju lagi. Baiklah, kedua kalinya sholawat bersama kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswatun bagi kita, beliau adalah suri dari kita, dan beliaulah yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk akhirnya sebelum acara kita mulai pada pagi hari ini, adapun susunan acaranya adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga mendengarkan puisi ya dengan judul Aku Melihat Indonesia, yang keempat sambutan dari perwakilan kepala sekolah yaitu dari Wakasek Kesesuaian, yang kelima yaitu pemaparan dari calon guru penggerak Ibu Vivi Ibrianti, yang ketujuh yaitu penutup. Baiklah, sebelum acara kita mulai pada pagi hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama tadi, acara demi acara akan terselesaikan dengan begitu lancar dan sesuai apa yang kita harapkan. Amin Allahumma amin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya.
Hadirin mohon duduk kembali. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan kali ini dari Ibu Wakasek Kesiswaan kepada Ibu Emi Nuraini MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Ibu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah, Ibu dan semuanya yang hadir ini, berhalangan hadir. Yang saya hormati Ibu Ismi yang dari Ibu Vivi, terima kasih, dan Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan acara hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua sehingga kita semua hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam yang kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan yang kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan grup penggerak ini sangat mendukung Ibu, dan terima kasih juga Ibu sudah mendampingi Ibu Vivi sebagai CGP. Kemudian di program guru penggerak ini memang terlihat dampak baiknya kepada sekolah ini Ibu, terutama yang sudah lebih dulu di dunia guru penggerak yang mengajar praktik baru sudah diterapkan di sekolah ini dan menjadi kebiasaan pagi juga Ibu. Nah, mudah-mudahan Bu Vivi juga nanti bisa memberikan impact yang baik gitu untuk sekolah ini ke depannya. Mudah-mudahan lancar dan Vivi apa yang kegiatan hari ini, kemudian sampai nanti selesai Vivi bisa mengikuti dengan sangat baik. Mungkin itu aja Ibu pemaparan dari saya. Tentunya dari pihak sekolah sangat mendukung Ibu, dan terima kasih juga kepada Ibu yang sudah membimbing gitu dengan kesabaran gitu. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan sambutannya dan kunjungannya yang luar biasa ya Bu Vivi. Bu Vivi ada tugas diri untuk lebih mengembangkan lagi SMK 11. Tunjukkan bahwa Bu Vivi itu mantap ya, mampu dan tanggap dengan segala perubahan yang ada. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu tentang diskusi ya, diskusi cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, sebelum nanti akan dipaparkan, akan dipimpin oleh Ibu Vivi sendiri, saya sedikit memperkenalkan diri dulu ya Bu ya. Artinya ada kepada nama saya gitu. Iya, nama saya Bu, saya gampang dihafal ya Bu Atri ya. Kita kebetulan dulu pernah satu sama Bu Atri. Kalau Bu Atri sebagai DP, saya kebetulan DP-nya Bu Giri Bu. Iya, saya jadi DP dari Bu Atri itu akan tiga. Nah, saya dari SMA M19 Kabupaten Tangerang, dan kebetulan sekarang ada alumni Pak Rizky ya, yang sudah jadi guru. Ternyata saya sudah tua betul ya. Nah, sudah bisa menolong padi gitu ya Pak Rizky. Oke. Di sini saya sebagai PP Vivi Ibrianti. Nah, untuk kali ini, pertemuan kali ini yaitu kita akan belajar membuat visi Vivi sebagai guru penggerak. Kemarin kan Vivi sudah belajar tentang bagaimana cara ya untuk membuat visi dari guru penggerak itu sendiri.
Nah, di sini Bu Bibi akan mengembangkan tuh bagaimana cara pengembangan misi sekolah yang berpihak kepada murid. Karena sudah modul 1 sampai titik 4 ya, 1 titik 1 filosofi KHD, 1 titik 2 itu apa? Isi peran, yang ketiga adalah visi sekolah, yang keempat adalah budaya positif. Ya. Nah, di sini Bu Bibi nanti akan memfasilitasi ya visi dan cita-cita sekolah untuk murid bersama Bapak Ibu semua. Jika menjadikan kita akan cross-check-kan apakah visi yang di SMKN 11 itu sudah sesuai belum. Kalau sudah sesuai ya memang itu yang kita harapkan. Kita tidak meningkatkan lagi ke hal yang lebih bagus lagi. Kalau misalkan belum sesuai, belum memihak kepada siswa, ayo kita bantu-bantu dengan menggunakan visi dan prakarsa perubahan yang lebih bagus lagi. Begitu ya. Saya yakin dukungan dari warga sekolah SMKN 11 ini antusias sekali, mendukung sekali untuk acara prakarsa perubahan visi. Ya, oke, mungkin seperti itu ya. Nanti acaranya adalah ada pematah tujuan diskusi. Nanti di sini kita akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Terus kita mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi itu sendiri. Terus melakukan diskusi inisiatif perubahan yang akan dilakukan dari sekolah tersebut, sekolah Ibu Bibi khususnya ya Bu. Oke, mungkin seperti itu. Kita nanti langsung diskusi prakarsa perubahan interaktif ini akan langsung dipimpin oleh CGP kita, yaitu Ibu Bibi Widianti. Kita kasih aplaus terlebih dahulu buat Ibu Bibi. Mudah-mudahan dari motivasi kita, dukungan dari warga sekolah yang ada, Ibu Bibi akan semakin bagus lagi, semakin nyata lagi. Silakan Ibu Bibi, Pak dan Pak kami persilakan. Di sini saya akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di mana pada visi ini kita menyesuaikan apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid. Tujuannya agar menilai sesuai visi sekolah, sesuai dengan tujuan pendidikan yang berusaha pada murid, kemudian menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat, lalu menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi pendidikan. Ini adalah visi daripada sekolah kita, yaitu terwujudnya insan yang kompeten berjiwa wirausaha berdasarkan profil belajar Pancasila. Dengan misi sekolah, yang pertama itu adalah mewujudkan kegiatan sekolah yang religius, kemudian mewujudkan serta didik berkarakter melalui kegiatan ketarunaan, lalu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, lalu menjalin kerjasama aktif dengan IDUPA dan stakeholder lainnya, kemudian mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, dan inovatif, serta menyediakan layanan pendidikan yang unggul berbasis kewirausahaan dan teknologi. Oke, Bapak Ibu, dari misi sekolah dan misi yang sudah saya paparkan, saya mohon minta waktunya sebentar untuk melengkapi beberapa kalimat berikut ini yang nanti saya akan berikan tampilannya kepada Bapak Ibu. Jadi apakah kita
yang tadinya oleh panitia sebelumnya kemudian diubah dan sudah menempelkan visi yang terbaru yaitu dengan wujudnya program pelajaran Pancasila. Oke. Nah kemudian di dalam di sini berkompeten kita mengharapkan siswa yang kompeten, berkarakter, kemudian dan juga berkewirausahaan karena kita bergerak di bidang karena kita sekolah kita adalah SMK, jadi otomatis visi kita menyampaikan bahwa sekolah kita itu harus berwirausaha. Nah, kemudian kita kembalikan bahwa apakah sudah terwujud insan dan kompetennya itu mungkin masih dalam proses untuk membentuk siswa yang berkompeten, berjiwa kewirausahaan dan sesuai dengan program Pancasila. Karena kita sudah memasuki 2 tahun umur merdeka dan tadi Bapak juga sebagai Pahlawan ke-15, kita sudah masuk ke dalam ranah umur merdeka dan masuk ke dalam pencapaian jiwa-jiwa atau siswa-siswa yang mulai berwirausaha. Jelas seperti kemarin anak-anak kita di kegiatan Disnatalis kita merancang siswa-siswa kita bagaimana mereka bisa berwirausaha dengan membuat foto booth atau apa namanya kemarin baby rock ya wardrobe, bagaimana mereka bisa sesuai dengan maksudnya tidak sesuai. Kemudian bagaimana karakter siswa kita dibentuk itu dalam proses yang lama. Ini tadi sempat kita berdiskusi ya, aku pernah berdiskusi ini dengan Bu Emma ya, waktu itu saya diajak untuk berdiskusi untuk visi misi. Kemudian meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, jelas Ibu Ismi perlu kita ketahui bahwa untuk meningkatkan kompetensi guru di SMK 11 banyak sekali guru kita yang tahun ini dan tahun ini ya kebanyakan yang diikut sertakan dalam upskilling ya seperti yang disampaikan saya namanya Bu Ayu juga berpulang dari Pulau Bangka. Kemudian ada guru-guru yang lain yang beberapa yang mengikuti upskilling di bidang olahraga dan seni budaya. Kemarin berpulang ada Bu Ines dan juga Ibu Guru yang ada di Jakarta. Jelas sekolah sangat konsen sekali terhadap kompetensi guru. Terlihat di sini ada 2 orang guru penggerak, ada Ibu Vivi dan juga Pak Tohir, jelas untuk kompetensinya. Nah kemudian bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah juga. Sekolah mungkin sedang konsen dan itu bukan ranah kita ya. Kalau sarana dan prasarana kita nggak tahu lah. Kalau sebagai guru bagaimana kita bisa melaksanakan sarana dan prasarana sekolah itu tergantung inovatif dan kreatif terhadap siswanya di dalam proses pembelajaran. Nah kemudian kalau menjalin kerjasama ini kita bisa berdiskusi langsung dengan Ibu Dini karena Bu Dini adalah forum PKK-nya, stakeholder-nya di bidang kerjasama dengan IPK. Kemudian pembelajaran aktif kreatif kolaboratif dan inovatif saya yakin karena banyak guru yang kompeten untuk membuktikan yang pembelajaran yang aktif. Kebetulan saya juga bukan supervisor untuk melakukan pembelajaran supervisi kelas masing-masing. Hanya saya tahu beberapa guru yang sangat aktif dan yang aktif dalam proses pembelajaran. Tidak semua ya yang saya tahu aja. Nah kemudian bagaimana sekolah bersama menyediakan layanan pendidikan dan guru yang berbasis kewirausahaan dan teknologi. Mungkin ini sedang menjadi konsen juga dari sekolah. Lebihnya seperti apa? Saya belum sejauh ini mengetahuinya. Yang jelas untuk mewujudkan pendidikan karakter kita ada beberapa kebiasaan siswa di sekolah kita. Terbukti sekolah kita itu masuk setengah 7 bisnis. Di sekolah bisnis masuknya yang berapa? 7. Sekolah kita itu setengah 7 udah masuk. Setengah 7 itu adalah kebiasaan di hari Senin ada upacara, di hari Senin berikutnya senam bersama, hari Senin berikutnya itu ada kebersihan, dari hari Selasa kita ada apel, hari Rabunya itu bersama saya, kebetulan kelompok literasi di sekolah, kemudian di hari Kamis itu ada ketarunaan, di hari Jumat itu kita ada kegiatan pengajian. Jelas untuk pembangunan karakter pada peserta didik itu sudah terwujud saya rasa ya. Kembalikan lagi kepada siswanya bagaimana kita sebagai guru mengelola diri dengan kelas itu sehingga sekali lagi
baru dan kebetulan Emma juga sempat berdiskusi dengan saya waktu itu dan juga dengan ibu-ibu, sehingga muncul problem belajar Pancasila. Ya mungkin itu ya. Mungkin boleh ada tambahan? Namanya sedikit ya, ya betul. Kalau untuk karakter memang sudah mulai menarik ya berarti ya, walaupun memang kita merasakannya belum ada perubahan yang signifikan sih sepertinya. Karena kenapa? Memang untuk karakter ini bukan hanya melaksanakan aja yang kegiatan-kegiatan yang tadi buat disebutkan sebetulnya kalau menurut saya ya, tapi harus ada peran aktif dari luar kelas yang dari bawah dulu sebetulnya yang harus mengawasi itu sih sebetulnya untuk terwujudnya visi-visi sekolah itu terutama tentang karakter siswa. Tadi juga sebetulnya Ibu buat ini tentang yang PKK ya, gitu ya. Alhamdulillah untuk PKK sampai saat ini itu kita berdiri di tahun 2020 ya, baru 3 tahun berdiri, dan jujur Bu Ismi ini mengalami kemunduran kalau menurut saya ya, di mana sebelum COVID saat COVID malah ya, saat COVID di 2020 itu kita PKK kita setiap bulannya bisa menyalurkan lebih dari 50 alumni ya Bu Ayu ya, ke perusahaan-perusahaan. Tapi untuk di tahun 2022-2023 ini, entah kenapa alumni-alumni kita tidak berminat sama sekali. Gitu. Jadi entah kenapa karakter untuk alumni gitu ya, terutama yang dulu kita bentuk sebelum adanya Bu Emma ya, mungkin Bu Adria, itu tiba-tiba mundur banget gitu karakternya. Jadi setiap kita men-share lowongan kerja segala macam yang minat itu paling 1-2, berbeda dengan tahun sebelumnya gitu. Kalau mereka saya akui ada kemunduran lagi ya, dan saya boleh bilang kalau bahasa saya itu exit itu mandur ya. Kenapa? Karena setiap bulannya kita tidak bisa lagi menyalurkan alumni ke perusahaan-perusahaan karena itu entah kenapa sepertinya lulusan COVID ya, sebetulnya lulusan COVID mereka tidak mau untuk kita selalu untuk bekerja, dan jika kita tanya pun kalau misalnya mereka main di sini jawabannya mereka masih di rumah, banyak yang masih di rumah dan tidak bekerja. Itu sih menurut saya kalau karakter itu. Kalau yang karakter kita belum tahu untuk karakter yang 3 tahun belakangan ini yang masih kelas 1 sudah kelas 3 yang kita bina dengan visi-visi sekolah yang baru, mudah-mudahan lebih baik. Itu saja, terima kasih. Visi saya itu adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter kuat dan menguasai teknologi pada pelajaran 11 sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kenapa saya pilih berkarakter kuat? Karena kenapa nggak berkarakter saja? Karena saya memiliki simpulan bahwa apabila peserta didik sudah memiliki karakter yang kuat, maka dia akan memiliki pendirian yang kalau bahasa kita tidak mudah terpengaruh dan tidak gampang dipengaruhi ya, sehingga dia bisa memiliki konsistensi dan komitmen yang baru. Kemudian menguasai teknologi. Kenapa juga harus menguasai teknologi? Karena kita sudah tahu di sekolah kita ini sudah memiliki, kita dapat melakukan sertifikat dan sebagainya dengan UIT yang tersedia di sekolah. Kemudian murid-murid kita pun pada umumnya sudah memiliki Android, lalu laboratorium ya, kita bisa menggunakan dari itu semua ya, karena bagaimana kita menggunakan smartphone ini supaya juga mengelola semangatnya kepada peserta didik atau murid-murid kita ya, dengan berbagai media pembelajaran yang ada saat ini. Kemudian sesuai dengan profil belajar Pancasila, di mana ada kreatif, berarti kita juga harus menciptakan pembelajaran yang kreatif. Ini salah satu tugas saya, yaitu memberikan suasana belajar yang menyenangkan melalui media pembelajaran kreatif
sama dengan Bu Ayu, karena saya sebagai humas ya, jadi sesuai dengan bidang saya yang pertama itu adalah pelayanan kepada murid ya, baik itu dalam kegiatan belajar mengajar ataupun bimbingan intra atau ekstrakurikuler. Yang kedua, baru kita mengembangkan sekolah bagaimana ke depannya. Sampai berarti kalau ada mungkin dia dirinya. Betul. Silakan kita ke pertanyaan berikutnya. Bagi visual kita sadar betul bahwa Ya, dari visual kita sadar bahwa pendidikan sangat penting dan tidak hanya sebatas teori. Apalagi kita melihat bahwa bukan SMK, ya. Yang tapi pendidikan benar-benar berbentuk dari moral, kualitas, dan hasil belajar. Juga visual kita sadar betul akan integritasnya kepada sekolah. Karena kalau kita tidak punya integritas, sebenarnya juga tidak bertanggung jawab sebagai bagian dari sekolah. ya betul sekali. Dan itu Dari jawaban saya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa bersama-sama membangun lingkungan belajar yang bisa meningkatkan kompetensi pendidik dan peserta didik. Iya, maksudnya dalam masa sekolah. Nantinya Pak Uki, kita kalau dari sekolah mau berdua. Ya, ini poin penting ya. Kita warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan merupakan aset penting untuk masa depan bangsa. Jadi kalau kita lihat di sini kan SMK, sudut pandang pribadi saya mungkin kita bisa harus menanamkan ke kita nyebutnya anggota taruni ya gitu. Iya. Kita harus juga bisa menanamkan kepada teman-teman taruni bahwa esensi dari lulusan SMK itu bukan mutlak hanya untuk bekerja saja gitu. Jadi itu tadi karena merupakan aset penting untuk masa depan bangsa. Jadi walaupun dia posisinya bekerja atau berwirausaha, kita harus bisa menanamkan esensi kepada teman-teman taruni bahwa setelah lulus pun mereka harus tetap belajar apapun itu dan tentang apapun itu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa visi dari sekolah kita itu sudah ada ya Bu ya. Dari sekolah kami dengan jiwa kewirausahaannya Ibu Ayu sudah sebutkan, kemudian dengan berbagai minat ya masuk ke dalam program lain dan program-programnya ini kita masuknya kepada pembelajaran ilmu negara ya Bu Lili juga sama dengan Bu Atri dan Bu Karli yang mungkin kalau sesi pembuka ini masuk ke dalam pembelajaran yang menyenangkan supaya siswa itu dengan pembelajaran yang menyenangkan ini bisa menciptakan kreativitas siswa supaya dia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga memiliki wawasan-wawasan yang baik pula. Begitu pun dengan Augi sepertinya sudah cukup dengan visi sekolah kita dan juga setelah tadi kita berdiskusi tentang kalimat penutup yang sudah dibacakan tadi satu persatu, kira-kira apa yang bisa perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira ada nggak ya Bapak, Ibu? Dari kalimat yang tadi kita sendiri ya, Bu Ayu silakan. Kira-kira bisa ada perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah apa dari kita gurunya sendiri, kemudian siswa, guru kepada siswa, kepala sekolah, serta beberapa Oke, mungkin ini hanya sedikit gambaran saja yang mungkin yang belum saya rasakan atau saya alami di SMK
kegiatan seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Rawi. Pada kesempatan hari ini dalam kegiatan ini menurut saya ini sangat penting sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari itu. Karena kalau di dalam keimanan itu ada sedikit futur. Jadi futur itu semangat keimanan. Begitu juga kita sebagai nabi, kita juga ada saatnya kita turun semangat. Dengan adanya kegiatan seperti ini maka kita kembali bangun. Oh, isi sekolah itu seperti apa? Jadi kita kembali lagi ke niatan awal, ke semangat kita awal, dan tentunya kita mempunyai inovasi-inovasi dalam kegiatan diskusi ini. Oh, saya harus seperti ini. Oh, saya harus seperti ini. Inilah yang kita butuhkan sebenarnya, semangat kembali dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kita kembali ke niat dan kembali ke visi-misi awal di sekolah. Terima kasih. Kita bisa sharing tentang visi dan misi yang selama ini mungkin hanya tertempel di dinding-dinding sekolah gitu ya, bahkan di ruangan saya dan Boy juga ada gitu ya, tapi jarang sekali kita membacanya ya Boy ya gitu kan, jarang sekali juga kita mendiskusikannya, tapi di hari ini kita mendiskusikannya, kemudian kita jadi terbuka matanya, oh ternyata apa sih yang belum saya dan yang sebelum dan sudah saya lakukan untuk terwujud ini sudah 2 tahun gitu, itu sih. Fokus buat kita semua, semoga nanti kedepannya kita lebih dapat dan mampu mengembangkan diri lagi, yang menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tujuan kita untuk mengkompetenskan siswa juga dapat tercapai dengan baik. Terima kasih kepada rekan-rekan dan Ibu Ismi selaku pembagian praktik. Saya tutup diskusi pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ismi. Oke, terima kasih. Kasih aplaus semuanya buat kita yang pada siang hari ini. Begitu ya Bu ya, diskusi kita hari ini, di mana hasil diskusi tadi sudah ada inisiatif perubahannya, sudah ada bagaimana apa saja kita berkolaborasinya, bentuk kegiatannya bagaimana, dan langkah konkret untuk mewujudkan visi SMK 11 Kabupaten Tangerang. Ternyata ketika kita sudah mengetahui ini loh visinya, jadi benar kata yang sudah disampaikan sama Bu Ayu ya Bu ya, kita sebenarnya harus jauh kanan kiri dulu ya Bu ya. Iya, supaya apa? Supaya kita satu visi. Untuk mewujudkan kita untuk apa sih kerja? Apa hanya sekedar menundukkan kewajiban? Tidak ya Bu ya. Iya, kita mengharapkan apa? Mengharapkan produk yang nantinya bisa langsung ke dunia kerja. Boleh menciptakan, boleh bekerja kan gitu ya. Kita nggak boleh hanya sebagai apa ya? Sebagai tadi hanya di pabrik yang sebagai buruh gitu enggak ya. Tipikal aku menginginkan dia nanti akan menjadi yang lebih tinggi lagi kan gitu. Jadi ya itu yang sudah kita laksanakan diskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk kedepannya mudah-mudahan nanti ketika ada tugas yang budaya positif, nanti Bu Bibi itu kumpulkan yang banyak teman-temannya, yang perlu yang agak sedikit kiri luruskan, yang sudah ke kanan luruskan juga supaya lebih berkembang gitu ya. Yang sudah ada dikembangkan, yang belum ada kita gali. Iya, mungkin cukup seperti itu diskusi kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah tentu banyak salah kata yang sudah saya lontarkan tadi. Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebenarnya. Sebelum kita tutup, alhamdulillah kita membaca hamdalah bersama-sama, istighfar dan doa untuk baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang-kurangnya mohon maaf, bila terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.